Si kami itu makan di Muda-Mudi, kafe Muda-Mudi. Kami mudah-mudi pisang hijau ya. Pisang hijau. Oke, Gitu. terus. Setelah makan, beliau itu ngobrol sama tim video di luar restoran Oke. dan lupa bahwa jeans yang dipakai itu jeans yang sudah tua, Oke. yang ya umurnya sedikit lebih muda dari beliau. Terus. Beliau melakukan jongkok di situ. Oh. Dan akhirnya kain dari jeans itu memutuskan untuk menyerah dan sobek persis di daerah yang cukup penting. Boleh lihat nggak? Jangan di sini ya. Jangan di sini. Oh, jangan di sini ya. Di daerah pentingnya robek ya. Iya. Wah, berarti cukup kuat di situ ya. Dan ya saya dan Ridwan sebagai teman yang baik gitu Iya, kan nggak enak ngelihat temen auratnya terbuka kan? Iya. Jadi kami putuskan untuk membeli sarung buat Om Obi. Nggak harusnya itu dibawa ke hotel ganti celana, bukan dikasih sarung. Lebih dekat kalau kita beli sarung. Mau nunggu lagi? Mau mobil ganti celana enggak kan? Iya, jangan. Oh. Atau mending jangan pakai celana deh, Om. Jangan pakai sarung. Ganti celana. Nah kan? Iya, jadi bingung. Iya. Tapi udah bener ini. Tapi kalau pakai sarung, ini lebih budayanya lebih dapet. Karena orang di Makassar itu semuanya pakai sarung. Iya, Ya, makanya. jadi memang tadi Om Obi usulnya itu ke hotel dulu untuk Keren. ganti celana. Apalagi tadi di mobil kita tahu Veloz, Toyota pada umumnya kan AC dingin kan. Iya, betul. Walaupun Makassar ini panas, AC dingin. Om Obi melaporkan bahwa di bagian yang sobek itu semeriwing kedinginan. Dan beliau minta boleh nggak balik ke hotel dulu untuk ganti celana. Cuman kan kami ingat dengan teman-teman di sini udah nunggu kan, jadi Betul. nggak mau buang waktu lagi, mendingan kita beliin sarung sekalian lewat. Oke, nah mungkin di antara kita semua sini kalau mau disuruh perkenalan dulu, ini kayaknya udah kenal semua nih ya. Tapi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak apa-apa ya. Oh, tak sayang ya. Mungkin boleh disapa dulu teman-teman semua yang ada di sini satu persatu, silakan Om. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Om Mobi dari channel Motomobi TV. Nah, kita lagi membuat video di sini. 3 part video. Part pertama ada di channel Otonet Max, part kedua ada di channel Motomobi. Perjalanan kita ke Toraja insya Allah dilakukan besok. Kemudian part terakhir ada di Auto Driver. Ridwan sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba? Baji. Nah, dibales kan. Ya, perkenalkan kabar ya? Apa kabar? Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ridwan Hanif ya, dan ini kebetulan hampir tiap tahun kayaknya ke Makassar dan saya senang sekali. Cuman biasanya kalau ke Makassar itu pulang-pulang berat badan naik ya, karena di sini makanannya enak-enak semua. Iya, betul. Ya. Terima kasih udah disambut. Semoga tahun depan atau mungkin tahun ini bisa ke Makassar lagi. Amin. Mungkin informasi tambahan beratnya berapa? Nanti biar sampai Klaten lagi bisa nimbang lagi beratnya berapa? Informasi dulu sekarang. Gak perlu lah, gak perlu lah. Masa Masa udah pakai sarung masih aja ngebully tadinya mau orang? minjem celananya dia, kegedean, pikirnya kegedean deh kayaknya kosannya. Oh, nggak muat celananya. Ini sekarang terakhir nih kita kasih kesempatan buat yang paling muda. Om Fitra ya, Iya. kelihatan sekali paling muda. Iya, paling muda buat kenalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, jadi memang kalau dilihat uban saya banyak memang karena saya turunan keluarga yang ubannya banyak. Oh iya. Nggak mencerminkan usia. Oh iya benar. Ya, jadi senang sekali balik ke Makassar. Terakhir saya ke Makassar itu tahun 2019 sebelum COVID pada saat itu. 7 tahun yang lalu. Ya, 7 tahun yang lalu, dan pertama kali ke Makassar itu malah tahun 99 dulu, pada saat masih beda lah dari sekarang. Tapi selalu dari dulu sampai sekarang itu selalu suka sama keramah tamahan orang Makassar dan makanannya. Makanya Ridwan itu nggak berani lama-lama di Makassar. Karena Ridwan ini tadinya Takut itu gendut apa gimana? ya kan ini nggak berani lama-lama karena takut dietnya gagal. Oh iya benar. Ridwan diet, nggak mungkin. Ya karena Ridwan itu pertama kali kita bikin video bareng bertiga itu adalah member dengan berat badan paling ringan.
Paling kecil ya. Dulu kita ngomong dulu ya. Sekarang menjadi member yang paling berbobot. Iya. Nah, Agak pujian itu Wan. Iya, Ini pujian dari yang paling tua dari dulu. Tuh kan, Gak mungkin jadi paling muda kan? Ya, jadi terima kasih udah datang ke sini dan saya juga berharap ini bukan kunjungan kami yang terakhir ke Makassar karena selalu suka dengan Makassar. Nah, cakep. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini kan kita lagi bersama dengan Toyota Veloz Hybrid EV nih. Ini bukan pengalaman pertama lintas Nusa. Boleh diceritakan dulu dong lintas Nusa sebelumnya itu seperti apa? Dari Omobi kali ya. Mobil dulu dong. Iya. Jadi lintas Nusa ini lintas Nusa yang kedua. Lintas Nusa yang pertama itu dari Lombok sampai ke Medan. Oh, oke. Ya. Nah, lintas yang kedua di Sulawesi dan kita kebagian rute yang ini, rute dari Makassar sampai ke Ternate. Oke. Makanya ini ada beberapa media, ya? Toraja. Toraja. Maaf. Toraja. Ada berapa media nih? Ada berapa ya total ya? Banyak Ada lah 5 pokoknya. media. Ada 5 ya. Yang Iya. ikut. Nah, ikut. Kita dihitung 1 apa 3 nih? Satu. Artinya ada 7 mestinya. Iya, 7. 8. Ya, Ada 8. Nah, makanya ini perjalanan yang seru dan saya sendiri ini ke Makassar pernah ke Makassar cuma transit di airport aja. Oke. Turun langsung ke Belum pernah turun langsung jalan-jalan di kota Makassar belum pernah. Apalagi langsung sampai ke Toraja. Jadi ini bukan pertama kali Om Mobi mendarat dan keliling Makassar gitu ya? Pertama kali seumur Pertama kali. hidup. Luar biasa, ini pengalaman sangat berkesan. Yang pasti sangat menggemukan ya, mudah-mudahan Menggemukan. perjalanan menggemukan ya, mudah-mudahan Ridwan tidak segemuk itu nanti kalau pulang. Bentar, kok gua lagi? Ya habis ke siapa lagi? Om Fitra nggak gemuk-gemuk dari dulu, begini aja. Mungkin karena jatah makannya dia belum manis Kalau kali ya. usia udah bertambah memang metabolisme itu menurun Om. Oh, Benar. Aduh, gini rasanya ternyata Om Ridwan ini ada di dua sosok bapak ya. Kita mau balas takut kualat dan tua semua. Sebenarnya umur saya sama Ridwan tuh nggak jauh sebenarnya. Oh iya, Iya, nggak jauh ya. tuan sedikit. Yang jauh tuh Om Fitra. Kelihatan dari rambutnya, Kan? pembawaannya tuh kan kelihatan. beda-beda setahun aja sih sebenarnya. Sebenarnya Om 2-3 Obi itu tahun lah. seangkatan sama orang tua saya. Lah Om Fitra sama kakek lu dong. Di sini bapak-bapaknya agak sedikit ini ya, agak sedikit daging ya. Suka nge-gas gitu. Iya. Tapi boleh diceritain dulu Om, ini pengalamannya pakai Veloz EV ini seperti apa? Ya, Untuk jadi lintas. di lintas Nusa yang pertama itu perjalanan salah satu yang paling menegangkan karena pada saat kami di Danau Toba di Pulau Samosir itu ada satu sektor jalan itu longsor dan hanya dibuatkan jembatan darurat di mana kalau kita lewat jembatan darurat itu pas satu mobil dan jembatan daruratnya itu dari kayu dan kalau jembatannya itu rubuh kita jatuh 50 meter ke bawah. Dan waktu itu sempat ragu, tapi akhirnya berhasil lewat dengan Veloz Hybrid ini karena Veloz Hybrid ini bobotnya tidak terlalu berat ya, jadi ini masih mobil yang cukup compact, mobil yang masih cukup lincah, sehingga bisa melewati tantangan yang luar biasa di Pulau Samosir pada saat itu. Dan satu juga yang mengesankan adalah konsumsi bahan bakarnya yang sangat irit karena kita tahu Toyota itu sudah lebih dulu dibandingkan pabrikan lain dalam memasarkan hybrid di dunia. Tahun 97 mereka sudah menjual mobil hybrid dalam bentuk Toyota Prius dan sekarang itu sudah sampai generasi kelimanya yang ada di Toyota Veloz Hybrid ini. Jadi perjalanannya kita bisa tempuh dengan sangat confidence karena Veloz Hybrid ini tidak hanya cocok buat di dalam kota tapi juga kita buktikan sendiri cocok untuk perjalanan luar kota. Dia mobil yang elektrifikasi tapi self charging, tidak perlu di charge, jadi kita juga nggak perlu takut akan range, nggak perlu cari charging station, tinggal isi bensin dan bensin pun dibakar dengan sangat hemat. Dan besok kita akan ke Toraja, ini juga baru pertama kali kita akan jalan. Mungkin Ridwan udah pernah ya, tapi saya sama Om Mobi ini baru pertama kali akan jalan dari
Makassar ke Toraja. Kami nggak tahu medannya seperti apa, tapi kami confidence mobil ini mestinya bisa melibas beragam tantangan karena yang terberat rasanya udah kita lewatin ya waktu di Gini. Samosir. Gini, Pulau Samosir ini heran banget ini sama kedua orang ini. Jadi, ini maghrib nih, udah mau maghrib. Sebentar. Apa? Kita tuh tim. Gue mau cerita dulu. Kita tuh tim di sini. Gue mau cerita dulu. Apa yang terjadi? Gue mau cerita dulu. Ya, cerita dulu, Bukan cerita dulu. membanggakan. Iya. Heran aja. Oke. Ya, kita semua turun nih. Ngelihat keadaan jembatan, semuanya nyebrang pakai jalan kaki. Aman dong, manusia ringan ya kan? Ya. Oke, jalan. Yang pertama kru dulu. Kru lewat. Nah, di mobil kita nih yang kita shoot video. Velg hybrid. Ini dua diem aja. Nggak ada yang mau naik mobil. Terus aduh, udah makin gelap. Akhirnya udahlah, Om Mobi jadinya yang mindahin mobil. Kenapa nggak ada inisiatif sih? Nggak ada yang inisiatif minta sama nyuruh. sekali. Nggak Bukan ada. masalah nyuruh, ini inisiatif karena nyawa, nyalawannya Setuju nyawa. banget, juga. setuju banget. Dan juga itu video emang di tempat lu Om. Ya nggak mesti gue yang bawa. Emang yang nyetir kan bertanggung jawab. Tapi kan itu juga akhirnya membuktikan nyalinya mobil lebih gede daripada mereka. Enggak juga. Gimana dong? Enggak Loh, juga. nyali enggak juga sekarang. Hah? Begitu nggak ada yang sadar. Gitu mau nyebrangin kan heran. Justru kita baru tahu Om Mobi yang nyetir pas dia turun. Loh kok dia nyetir? Jadi kan kita berpikir memang ada kru kan di sana. Krunya juga nggak ada yang mau mengorbankan diri masalahnya. Nah itu salahin krunya dong, bukan salahin kita. Inisiatif itu siapa yang mau Kalau berkorban diminta, aja. ayo, Iya. Ridwan, nyetir, Iya. nyetir. Ada orang kita lagi mensurvei jembatannya ya tiba-tiba mobil itu udah jalan sendiri. Oh, tapi emang nggak ada jadwal gantian nyetir gitu, nggak ada? Ada. Waktu itu memang gilirannya Om Mobi. Oh. Itu video sebenarnya udah ditutup ya. Itu gantian Om Fitra yang nyetir karena videonya udah ditutup. Ngelewatin jalan gitu dia nggak nyetir. Oh gitu. Jadi saya sama Ridwan itu nyebrangin jembatan dengan gagah berani ya karena itu jembatan kayu, kita jatuh juga 50 meter Jalan ke bawah. kaki. Iya, jalan 50 kaki. meter Jalan iya. Kalau di mobil kita tahu velos seberapa amannya kan, ada bodinya, ada airbagnya, ada crumple zone-nya. Nah, terus kenapa nggak inisiatif? Kita waktu oke sekarang giliran velos lewat jembatan darurat, Iya. tiba-tiba kok mobil udah jalan sendiri ya Wan ya. Nah itulah. Lah kan diem aja duduk nonton, ya kan? Terus-terusin gitu juga nggak ngarahin. Justru kita itu mengawasi dari jauh dan merekam Om. Merekam. Kali-kali ada apa-apa ada rekamannya. Oh iya. Rekamannya viral, lo yang viral. Hah. Gak apa-apa kan? Gue di mana? Kita tengokin lah. Pak. Iya tengokin kalau masih bisa ditengokin. Bisa. Bisa. Oke. Om Hanif mungkin mau ditambahin, kenapa nggak ditolongin memang waktu dipindahin mobilnya, kenapa nggak ditolongin? Lah kita nggak tahu tiba-tiba Di Om tengah Mobi. jembatan tiba-tiba Om Mobi, ini saatnya gue nih menunjukkan Bukan keberanian. gitu. Keburu gelap. Kapan lagi ya kan? Bisa kelihatan hebat. Kelihatan hebat dan bisa nyelain dua orang itu kan itu. Gitu diem aja berdua nih, terus menjauh dari jembatan nih diem ajanya. Karena yang tidak diceritakan oleh Om Mobi adalah, dan ini mungkin tidak terlihat di kamera juga, Ada backstory-nya ternyata. sebelum velos itu lewat, sudah lewat Udah, Innova barusan Zenix gue lewat. dulu. Kru lewat duluan. Terus sudah lewat dengan Innova Zenix. Jadi Om Mobi sudah tahu sekali bahwa velos pun pasti aman lewat situ. Oke, ini Jadi dapat disimpulkan kalau nyalinya pun sebenarnya Nih, udah dibuktikan ada Innova lewat bisa, masih nggak berani juga mereka. Gue heran Kita kan? nggak dikasih kesempatan Bukan ke kesempatan, mobil. diem aja gitu nonton. Justru yang berani dia naik Zenix harusnya. Oh. Siapa yang naik Zenix kemarin? siapa naik Kru, ini? kru kita namanya Damar. Ini yang sebenarnya pemberani karena dia pertama kali yang lewat jembatan itu dan naik Innova Zenix pula. Om Mobi tinggal nyontek di belakangnya. Terus kenapa? Kenapa nggak inisiatif? Kan lo yang bawa tuh. Kita mobilnya jauh tiba-tiba ya udah jalan sendiri mobilnya. Ya udah Udah jauh, lo menjauh. kita merekam Om biar gambarnya bagus. Kabar bagus. Tapi intinya syukuri saja karena semuanya sudah berlalu Sudah dan berlalu. selamat. Selamat. Oke, gini aja deh kita main gini. Kalau misalnya sampai besok ada jembatan darurat lagi giliran Ridwan deh. Ya oke. Ya udah nggak apa-apa. Tapi boleh diceritain nggak pengalaman terberat selama perjalanan lintas itu apa? Di bagian apa? Sisi apa Yang yang terberat adalah semobil sama mereka berdua. Iya, ketika Ridwan yang nyetir berat sekali karena tegang sekali ya kita. Ya, Itu betul mantap. juga. Menegangkan sekali. Oh, Paling irit. Ya? menegangkan.
Irit apa? Irit nyawa. Paling irit dari Paling irit karena paling sedikit ngerem kan? enggak juga. Gliding namanya. Gliding. Astagfirullah. Paling seru. Nah ini kan nanti mau perjalanan ke apa namanya ke Toraja. Toraja. Iya. Nah kalau di Makassar sendiri tadi udah keliling-keliling belum? Ya itu kuliner. Kulinernya aja. Kita wisata Pakai- kuliner hari ini. Kuliner. Pakai mobil hybrid dong ya? Betul. Ha-ha. Dan itu sebelumnya udah dipakai sama media-media lain ya. Oke. Ada dari Palopo, dari Kendari ya, dan nanti akan finish sampai di mana? Manado. 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 Oh, nanti terakhirnya Manado, Panjang sekali perjalanan. Iya. Oh, jadi kan dari Toraja lanjut ke Manado Oke. gitu ya. Tapi saya ini penasaran nih ya. Biasanya tuh kan kalau kita touring perjalanan jauh itu nyari kendaraan memang yang harus benar-benar tangguh. Pasti. Nah, kalau mau pakai mobil hybrid seperti apa perjalanan yang harus dipersiapkan dari Om bertiga ini? Betul. Dengan mobil yang teknologinya sekarang hybrid nih. Jadi teknologi hybrid ini bikin kita nyaman sekali dan Oke. ada rasa aman tentunya karena nggak mempersiapkan apa-apa, tinggal ngisi bensin aja dan itu jarum bensin nggak turun-turun. Iya. Serius? Tadi diceritain sempat ada perjalanan yang panjang banget, bahkan sampai cuma sekali isi bensin ya dia. Sekali bensin beratus-ratus kilometer jauh sekali ya sampai kita lupa pom bensin kayak apa bentuknya kayak gitu loh. Serius? Kayak gitu rasanya. Ini lebay sama. Kalau kata kalau Ya saya kata kan dikit-dikit mampir nyari dulu ini dulu dong. Itu dulu dong itu. Tapi ini mobil hybrid yang paling irit kayaknya ya saat ini ya di Indonesia. Tapi menurut Kalau Om- menurut Om Mobi ya. Iya, menurut Om sendiri bertiga nih seperti apa sih sistem cara kerjanya sistem kendaraan hybrid ini? Jadi kita itu pakai dua energi, dua tenaga ya dari mesin, dari motor listrik. Oke. Nah, indahnya hybrid ini adalah ketika kita ngurangin kecepatan, prioritas utama itu adalah mengisi kembali listrik ke dalam baterai. Oh. Jadi kita nggak buang-buang energi. Ketika kita ngerem biasanya itu kan energi putar berubah menjadi panas. Oh. Nah ini energi putar berubah menjadi listrik kembali, kita simpen lagi buat kita ngegas lagi nanti. Oh, oke. Itu yang buat mobil hybrid ini irit. Oh, oh, Nah, betul. dan yang enaknya lagi itu adalah begitu kita ngegas, kita ada dua sistem penggerak yang menggerakkan roda dari motor listrik dan dari mesin bensin. Jadi bekerja sama menghasilkan tenaga yang lebih enak, Pasti. Lebih irit ya. lebih irit. Tuh kalau ketemu turunan, wah irit sekali. Kita bisa nabung energi listrik di situ. Oke, dan sebenarnya Veloz juga bukan mobil hybrid pertama yang kalian bawa kan? Dia pikir sendiri kalau udah pernah bawa Toyota Corolla Altis Hybrid, terus juga Toyota Yaris Cross Hybrid, terus juga Veloz Hybrid ini ya? Yes. Oke. Nah semuanya ada apa namanya keunggulannya masing-masing ya? Pasti. Boleh diceritain nggak? Semuanya punya keunggulan masing-masing ya, tapi ini yang saat ini yang paling diminati orang Indonesia ini kan Veloz Hybrid ini ya, paling diminati. Dia 7-seater bisa muat semuanya, orang Indonesia muat semua anggota keluarga tuh senang, Ya seneng. ya kan? Jadi nambah keluarga, nah, bisa nambah anak banyak gitu ya. Anak kita bukan nambah anggota keluarga, maksudnya anggota keluarga. itu keceplosan aja itu. Dari hati. Bukan salah ngomong, memang udah ada di Nggak ada. punaknya dari tadi. Iya. Itu kamera ngerekam loh. Iya, nambah. Jadi bisa pergi rame-rame. Kebersamaan tuh penting untuk orang Indonesia. Nah, jadi semakin banyak kursi yang terisi, ya pembagian duit buat beli bensinnya semakin banyak. Kita bertujuh, ya. Misalnya 10 liter bagi 7. Patungan. Itu patungan. Biasanya sama istri anak patungan juga, Om. Enggak. Kita bisa hitung secara ekonomi sih gimana. Efisiensi itu kita bikin per orang, per kilometer. Itu isinya kalau jalan-jalan sama temen-temen gitu. Yes, per seat per kilometer. Ketika teman-teman kita juga bisa hitung nih. Ini jalan sama mereka berdua nih. Iya. Oke nih bensin kalau ini bagi 3. Iya. Bisa bagi 3, bayar tol bagi 3, semuanya gitu. Jadi lebih irit. Sama dong Veloz, lebih Nyebrang irit. jembatan juga kita pengennya bagi 3 loh. Nggak bisa. Ini gantian, baterainya gantian. Nggak bisa. Nggak usah diulang lagi. Nggak usah diulang. Kalau menurut Om Hanif sendiri mobil hybrid dari Toyota seperti apa? Iya. Kalau mobil hybrid dari Toyota bisa dibilang mereka pioneer ya. Jadi
udah dari tahun 96 mereka udah develop hybrid, udah dijual buat massal dan sekarang ini generasi kelima Om ya. Udah mau masuk generasi ke-6 tapi sekarang ini ya yang kita masih pakai ini yang generasi ke-5 yang mana itu udah advance sekali. Dan yang paling saya suka dari Veloz Hybrid, Iya itu. dulu kalau kita ngomongin mobil hybrid itu biasanya mobil harganya mahal. Betul. Ya kan? Itu. 600 juta, 700 juta. Sekarang waktu kemarin di GJAW mereka launching, mereka start dari 299. 299. Waktu di GJAW, Oke. IMS ya, IMS atau GJAW lupa saya. Lupa juga. Ya pokoknya antara dua itulah. Dan sekarang udah ada penyesuaian karena pas pertama itu bookingnya emang lebih murah dibanding yang sekarang. Iya. Tapi itu bener-bener siapa yang sangka teknologi hybrid Betul. bisa didapat di harga segitu. Iya. Udah gitu hybridnya hybrid Toyota. Kalau kita ke luar negeri ya, itu mobil hybrid itu udah ada 20 tahun, 15 tahun dan itu masih jalan sampai sekarang. Artinya bukan teknologi yang pas baru bagus, cakep, udah 10 tahun, 8 10 tahun tahun udah mobilnya udah jadi rongsokan. Enggak. Iya. Ngerti. Udah jadi apa ya? Kayak mobilnya tuh beli tapi bisa dipakai panjang. Iya, betul. Reliable. Reliable. Kan banyak nih, wah itu mobil hybrid mah musiman gitu. Iya, Ternyata betul. terpatahkan ya dengan kata-kata dari Roman ini bahwa bisa Betul. dipakai jangka panjang. Ini Betul. kan sebelum ada hybrid, ini Toyota adalah merek yang udah lama banget nih. Iya. Apa sih menurut Om bertiga nih keunggulan dari kendaraan Toyota ini sendiri? Nah, jadi kalau kita lihat apalagi hybrid ya, sekarang selain Toyota juga ada sejumlah merek menawarkan mobil hybrid karena sekarang sudah mulai eranya elektrifikasi. Betul. Tapi yang tidak bisa dikalahkan dari Toyota adalah pengalaman. Karena hybrid itu adalah teknologi yang lebih advance dibandingkan mobil biasa. Bahkan dibandingkan mobil listrik pun hybrid itu lebih advance. Nah, ketika membuat sesuatu yang advance, sesuatu yang canggih, pengalaman jam terbang pabrikan tersebut membuat teknologi tersebut menjadi sangat penting. Toyota sudah 5 generasi membuat hybrid. Dia sudah tahu betul apa masalahnya dari mulai generasi pertama, kedua, ketiga, oke. apa yang bisa diimprove, apa yang bisa diperbaiki sehingga produk hybrid Toyota itu terasa yang paling dewasa, Iya. yang paling matang teknologinya serta paling matang reliability-nya. Oke. Makanya kenapa ketika kita memilih teknologi, apalagi teknologi yang cukup rumit dan kita nggak punya waktu dan energi banyak untuk keluar masuk bengkel, kita penting sekali untuk memilih yang terjamin bukan hanya dari jaminan garansinya berapa tahun ya, tapi dilihat dari pengalaman pabrikan tersebut membuat teknologi tadi sudah berapa lama. Oke. Nah, kalau misalnya nih Om, kalian bertiga deh boleh jawab. Kalau misalnya kalian boleh kasih alasan mereka yang mungkin mau beli mobil hybrid. Kenapa harus apalagi di zaman sekarang ya, kenapa harus beli mobil hybrid? Terutama dari Toyota Hybrid sendiri. Apa kira-kira alasan? Kalau misalnya dari Om Bobi dan Ridwan Arif dan juga dari Om Fitra Eri, apa alasan yang bisa diberikan ke mereka nih yang mungkin di masa-masa sekarang in this economy, kenapa harus Bensin sekarang mahal. Banget. Mahal sekali bensin. Betul. Jadi untuk menjalankan dengan jarak yang sama kita mesti keluar uang lebih banyak. Setuju. Kemudian ada teknologi mobil listrik, tapi tidak semua orang bisa bertahan dengan sisi yang sisi lain dari mobil listrik, yaitu Oke. misalnya kita harus nge-charge, Setuju. pengisian dayanya lama. Betul. Ada sejumlah konsumen yang memang cocok menggunakan mobil listrik, tapi sebagian besar di Indonesia, apalagi yang sering berpergian jauh, Iya. yang tidak punya charging station di rumahnya, yang mungkin SPKRU jarang, mobil hybrid ini menjadi satu pilihan yang sangat menarik. Oke. Karena dia memanfaatkan teknologi dari mobil listrik, yaitu baterai, regeneratif braking, untuk menghasilkan gerak dari listrik, Oke. tapi tidak perlu di-charge karena mobil listrik itu self-charging. Dan dibandingkan dengan mobil bensin biasa, penggunaan bensin di mobil hybrid itu sangat-sangat hemat. Oke. Dan mobil hybrid Toyota setahu saya tidak membutuhkan oktan tinggi. Cukup oktan 92, bahkan ada beberapa gitu ya? yang bisa di bawah 92 karena mesin
hybrid itu sebagian besar memang untuk mengecas baterai, jadi tidak perlu oktan tinggi. Jadi sudah kita oktannya biasa-biasa saja, tapi pemakaian bensinnya irit dan tidak perlu ada range anxiety, kekhawatiran range atau kerepotan mengecar seperti mobil listrik. Setuju. Karena pasti kalau dibandingkan dengan yang begitu, pasti anxiety-nya lebih tinggi lagi mas gitu ya. Menurut Om Obi sendiri gimana? Obi coba. Ya jadi gini, banyak orang masih takut step up ke hybrid itu gara-gara oh ini mobil canggih, bawa baterai lagi. Iya. Udah pakai maintenance mesin, maintenance baterai gitu ya. Nah ini tadi Toyota itu paling senior nih di sini nih untuk bikin mobil hybrid. Dan masalah baterai itu bergaransi juga. Oh begitu ya? Baterai hybrid Toyota itu bergaransi. Oke. Ya jadi itu tenang kita jadinya pakai mobil ini. Baterainya jauh sekali lebih murah dibandingkan dengan mobil listrik. Nah, jadi nggak ada yang dikhawatirkan di situ, dan yang paling kami senang adalah di hybrid Toyota bahwa kembali lagi ini adalah Toyota. Iya kan? Ini Toyota yang dikenal reliable ya, mau kemana aja jadi, bengkelnya di mana aja ada. Gitu. Jadi nggak kayak dijagain terus gitu kita kemana-mana. Wah, ini yang bikin saya penasaran, ada penanganan khusus nggak selama perjalanan lintas usaha itu pakai hybrid? Nah, sama sekali nggak ada penanganan khusus. Jalan aja, injek gas rem gas. Kita kebetulan beli sarung. Ya, jadi mobilnya. salah satu yang kenapa kita ngerasa aman pakai Toyota itu karena jaringan dealershipnya kan banyak. Ya, betul. Bahkan kalau di Sulawesi dia selain Toyota Home Service, dia juga ada Kalaker, kemudian ada Halo Hasrat kan. Ya. Jadi kalau ada apa-apa di jalan itu bantuannya mintanya gampang. Karena kan hari sial tidak ada di kalender. Walaupun mobilnya reliable, hari sial tidak ada di kalender. Siapa yang nyangka Mobi tadi pagi pakai celana jeans, sorenya pakai sarung, kan itu yang seperti itu. Itu penanganan khusus itu dia. Ya, jadi maksudnya kalau kita pakai Toyota tuh tenang gitu. Ada apa-apa tuh banyak yang bantu. Sama seperti Mobi, ada apa-apa ada temennya yang bantu. Iya benar. Tinggal ke hotel tadi ganti celana. Itu penanganan khusus ya kan? Tapi di luar dari itu ya, kan tadi dibilang bahwa Toyota itu dealernya banyak, dan dealernya juga udah terstandarisasi untuk bisa menangani mobil-mobil hybrid. Oke. Kurang lebih ada sekitar 360 yang udah certified buat menangani mobil hybrid. Jadi nggak perlu takut kalau kita keluar kota, wah ini beneran ada Toyota tapi bisa hybrid nggak? Ternyata emang udah bisa semua. Oke. Gitu. Dan juga garansi seperti yang bilang tadi, garansi dari baterainya dia 8 tahun atau 160.000 km, jadi itu sangat panjang ya. Dan kalau misalkan ada kenapa-napa dengan baterai juga harganya dibandingkan dengan hybrid lain itu paling terjangkau. Oke, baik. Ini pengusaha rental loh yang ngomong. Oh, Jadi pantes. rental tuh udah berani hybrid one. Jadi kebetulan hybrid itu udah makanan lama ya. Kayak mulai dari Camry hybrid, udah ada, terus juga ZX hybrid, dan ketika Veloz hybrid keluar langsung pesan 2 waktu itu. Luar biasa. Luar biasa. Oh, banyak. Dan enaknya kalau kita pakai hybrid Veloz misalkan Toyota, kita beli, biasanya kita punya proyeksi hitungan ya. Iya. Untungnya berapa, balik modal di tahun keberapa. Biasanya kalau produk Toyota yang dibeli untuk bisnis, hitungannya untuk akurat itu lebih tinggi chance-nya. Oke. Misalkan nih, jangan sampai misalkan ketabrak ya. Itu juga spare part-nya ada. Oke. Cepet, Oke. terjangkau, ya. Gak cuma bisa dibeli di bengkel resmi, tapi juga ada network part shop yang bisa dibeli. Jadi kalau misalkan buat usaha kan, mobil tabrakan, enak banget kalau 3 hari bisa langsung jalan lagi. Oke. Tapi kalau misalkan part kita inden sebulan 2 bulan, Iya. itu udah berapa juta rupiah yang Betul. bisa betul. lewat gitu. Betul. Terbuang. Jadi downtime itu juga mesti dihitung, gak cuma dari oh ya mobilnya harganya murah nih beli yang ini aja, nggak bisa seperti itu. Betul. Oke, kita tahan dulu. Ini kita persilakan teman-teman komunitas, ada yang mau nanya mungkin langsung ngobrol. Komunitas mungkin. Ayo. Buat Om Bogi, Om Ridwan Hanif, dan